Halo sahabat TB, selamat datang di STB, Storytelling TB. Di segmen ini kami membagikan kisah nyata para penyintas TB, cerita yang datang lewat email dan media sosial TB TV. Di episode ini kami menceritakan kisah dari penyintas TB paru dengan pneumotoraks. Kita sebut saja namanya Kak Fani untuk privasi. Kak Fani membagikan kisahnya ke kami mengenai bagaimana perjuangan Kak Fani melawan TB paru hingga mengalami pneumotoraks. Sebelumnya aku jelasin dikit dulu ya sahabat TB. TB dengan pneumotoraks adalah kondisi di mana TB menginfeksi dan merusak paru yang menyebabkan udara bocor sehingga paru gak bisa mengembang dengan baik. Hal ini membuat pernapasan menjadi sangat berat karena paru terdesak oleh udara yang bocor sehingga nggak bisa mengembang dengan maksimal. Itu sebabnya gejalanya lebih serius dibanding TB biasa karena dapat menyebabkan sesak yang parah disertai napas yang pendek dan nyeri pada dada. Tapi dengan pengobatan yang tepat, TB paru dengan pneumotoraks seperti yang dialami Kak Fani itu bisa disembuhkan. Lanjut balik lagi ke cerita Kak Fani. Jadi perjalanan pengobatan TB paru dengan pneumotoraks baginya itu nggak cuma menguji fisiknya, tapi juga menguji mental dan hubungannya dengan orang-orang terdekat. Namun dari proses tersebut, Kak Fani menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Sebelumnya, hidup Kak Fani berjalan seperti biasa. Bekerja di sebuah perusahaan di Bandung, pagi berangkat kerja, sore pulang. Produktif, aktif, dan terlihat baik-baik saja. Sampai suatu hari di bulan Mei 2024, batuk datang. Batuk terus-menerus yang awalnya terasa sepele. Dan Kak Fani berpikir, ini hanya batuk biasa. Ia juga sempat terpikir bahwa batuk yang dirasa karena mah yang sering dideritanya. Namun batuk terus terjadi. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, hingga sebulan. Batuk itu gak kunjung pergi. Sampai masuk di bulan Juni, batuk datang lebih sering, terutama di malam hari. Sementara setiap pagi sekitar pukul 7 sampai menjelang siang, tubuhnya demam, menggigil, dingin, dan Kak Fani juga merasa tubuhnya jadi mudah lelah. Berat badannya turun drastis dari 40 kg menjadi 30 kg. Napasnya mulai terasa pendek, bahkan untuk aktivitas rumah yang sederhana seperti menyapu, ngepel, atau bersih-bersih ringan sangat terasa berat untuk dilakukan Kak Fani. Meski tubuhnya sudah melemah, ia belum berencana ke dokter karena menurut keluarganya, saat kecil Kak Fani pernah mengalami hal yang serupa dan didiagnosis TB paru. Dan saat dibawa ke dokter, diberikan banyak obat sehingga ia khawatir hal itu akan terjadi lagi. Oleh karenanya, saat mengalami gejala ini, ia lebih memilih untuk mengkonsumsi obat herbal saja. Namun, kondisi tubuhnya belum membaik juga, sampai akhirnya 9 bulan kemudian, tepatnya pada Januari 2025, kondisi Kak Fani semakin memburuk. Batuk dan sesak napas yang semakin parah, lemas, dan demam terus datang. Melihat kondisi Kak Fani yang semakin parah, tantenya Kak Fani akhirnya menyarankan untuk segera ke rumah sakit. Hingga pada bulan April 2025, Kak Fani dibawa ke UGD dalam kondisi tubuh yang sudah sangat lemas. Di rumah sakit, ia menjalani pemeriksaan ronsen dan tes darah. Dan setelah pemeriksaan, hasil pemeriksaan menunjukkan satu hal, bahwa parunya memiliki masalah serius dan ia sangat ingat
apa yang disampaikan dokter pada saat itu bahwa ia didiagnosis TB paru dengan pneumotoraks. Saat mendengar diagnosis itu, Cavani tidak langsung menangis, tidak protes, ia hanya diam dan menerima. Ingatan masa kecilnya kembali saat ia pernah berhadapan dengan TB di usia 5 tahun. Untuk itu, terdiagnosis TB kedua kalinya membuat ia pasrah dan menganggap penyakit ini memang sesuatu yang harus ia temui dan hadapi lagi dalam hidupnya. Namun, di balik diam dan pasrahnya ada ketakutan yang gak bisa Cavani ucapkan. Ia takut merepotkan orang terdekatnya, terlebih Cavani baru menikah. Jadi dia takut membebani suaminya dan mertuanya. Ia takut menjadi beban bagi keluarga barunya. Rasa bersalah yang ia rasakan jauh lebih besar dan lebih menyakitkan dibandingkan rasa sesak di dadanya. Ia bertanya dalam hati, apakah dirinya akan merepotkan orang-orang yang ia cintai? Saat dirawat, Cavani harus menjalani pemasangan selang di dada kiri, alat yang membantunya bernafas, dan harus dibawa kemana-mana selama sebulan penuh. Alat-alat medis di sekelilingnya, suara mesin, aroma rumah sakit adalah hal yang gak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari yang dilalui di sana terasa panjang, malam-malam terasa sunyi dan juga berat. Namun, bukan itu yang membuatnya sakit dan sedih. Yang membuatnya sedih adalah respon orang tuanya, di mana pada saat itu orang tua Cavani justru malah menyalahkan suaminya. Kita sebut saja nama suaminya adalah Kak Adi. Di mata orang tua Cavani, Kak Adi adalah orang yang gak mampu menjaga dan merawat dengan baik. Seolah penyakit itu adalah kelalaiannya dan Kak Adi harus bertanggung jawab. Di situ adalah titik di mana Cavani merasa jauh lebih bersalah pada suaminya. Nah, perlu sahabat TB ketahui ya, bahwa TB itu bisa menginfeksi siapa saja, tanpa memilih, tanpa memandang usia, pekerjaan, ataupun status. Dan penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Oke, kita balik lagi ke kisahnya Cavani ya, sahabat TB. Pada saat Cavani menjalani pengobatan, Kak Adi sadar bahwa Cavani perlu perhatian penuh dan harus selalu didampingi. Sehingga ia mengambil keputusan besar, yaitu ia memilih resign dari pekerjaannya untuk sepenuhnya hadir, membantu pengobatan, menjaga dan memastikan Cavani tidak berjuang sendirian. Memasuki pertengahan pengobatan, Cavani sudah boleh rawat jalan di rumah. Namun, justru situasi di rumah itu nggak mudah. Ada masa di mana pikirannya terasa gelap. Ia merasa sangat lelah, bukan hanya lelah sakit, tapi lelah dengan keadaan. Bahkan sempat terlintas keinginan Cavani untuk